Ya, halo sahabat. Video ini bersamaan dengan erupsinya kembali Semeru dan bencana gempa di Sulawesi. Sumedang, Kalimantan Selatan juga sedang banjir. Kenapa ini ya? Ya, video ini mungkin cocok buat Anda yang percaya kalau air mengalir ke tempat yang lebih rendah itu ada yang menggerakkan. Bagi Anda yang percaya matahari yang setiap hari terbit di timur, terbenam di barat. Sejak saya kecil, matahari itu terus seperti itu. Juga rembulan. Jadi Anda percayakah bahwa kehidupan ini ya emang ada yang mengatur? Kalau biji mangga ditanam tumbuh pohon mangga, biji padi menjadi pohon padi, menanam buah tomat tumbuh tomat, lama-lama berbuah hijau, menguning, bahkan jadi merah. Lalu sekarang kita melihat Semeru erupsi, gempa di Sulawesi, longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan. Bencana itu terus saja bertubi-tubi, belum lagi yang bencana-bencana kecil. Kebetulan juga beberapa hari yang lalu kita kehilangan dua ulama sekaligus ya, Syekh Ali dan Habib. Coba kita renungkan, apakah bumi yang kita tinggali ini ada yang menjaga? Bisa nggak tetap kokoh kuat tanpa bencana? Gunung-gunung tidak meletus, tanah tidak gempa. Jawabnya tentu bisa. Jawabnya bisa. Jika Yang Maha Kuasa tidak menghendaki. Sebenarnya kita sudah diajari bahwa setiap keburukan akan mendatangkan keburukan. Perilaku kita aja yang buruk pasti menghasilkan keburukan ya. Hubungan sama jenis buruk mendatangkan AIDS. Jelas sebenarnya. Penebangan hutan yang berlebihan mengakibatkan banjir. Jelas. Hubungan yang bukan suami istri mengakibatkan bencana ya, keributan rumah tangga, kesusahan hidup.
Anda boleh lihat ya, orang-orang yang kehidupannya misalnya married by accident, kan ada guncangan dalam rumah tangga. Jadi memang maksiat itu mendatangkan musibah. Maksiat mendatangkan musibah. Allah membuatnya, Tuhan membuatnya seakan-akan semua itu biar masuk akal. Tapi bisa jadi tidak ada yang masuk akal di dalam kehidupan kita. Bagaimana buah mangga bisa menjadi pohon mangga, menjulang tinggi dan berbuah banyak? Di mana letak masuk akal? Bagaimana air mengalir, terus mengalir? Di mana letak masuk akalnya? Oh, air kan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yes, kenapa mengalir ke tempat yang lebih rendah? Oh, karena ada gravitasi. Ya, kenapa ada gravitasi? Oh, karena bumi berputar. Kenapa bumi berputar? Terus saja kita cari, lama-lama sebenarnya memang tidak ada yang masuk akal. Kenapa suara kita keluar? Kenapa mata Anda bisa melihat? Ya, semua adalah sistem yang dibuat Allah. Full. Hidung kita bisa mencium, lidah kita bisa merasa. Jadi sebenarnya ya kita ini berada di dalam sistem kehidupan Tuhan yang dibuat seakan-akan masuk ke akal kita. Bagaimana mungkin Anda berdua dengan istri, kemudian istri hamil, muncul bayi itu belum bisa masuk akal di mananya? Ya, sampai batas tertentu Tuhan ingin kelihatannya itu semua masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Ya sebenarnya akal kita tidak akan mau. Kita diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Namun kenapa Nabi dan para sahabat ketika ditanya tentang musibah, maka jawabannya kita disuruh istighfar. Artinya musibah itu memang karena maksiat. Maksiat kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maksiat yang menciptakan diri kita, maksiat kepada yang memberi nafas, maksiat kepada yang menyiapkan udara, bermaksiat kepada yang memberi makan, bahkan yang memberi nyawa. Jadi memang maksiat itu mengundang musibah. Jadi kita lihat sekarang Semeru, Sumedang, Majene, Kalimantan Selatan, terus saja bertubi-tubi bencana datang. Dulu pun ada tsunami, belum lama juga Palu. Ya memang karena maksiat manusia terhadap Tuhan. Jadi musibah itu obatnya atau disarankan untuk taubat. Artinya musibah itu disebabkan oleh maksiat.
baik musibah secara pribadi, seseorang, keluarga, maupun masyarakat luas, bangsa dan negara, bahkan dunia. COVID-19 ini adalah maksiat yang luar biasa penduduk bumi. Ya, maksiatnya macam-macam. Berzina, LGBT, zolim, ketidakadilan, pengrusakan, ketidakjujuran, kecurangan, ketidakadilan, ya apapun. Ketika Tuhan menginginkan kehidupan manusia itu seperti ini, hukumnya seperti ini, kemudian banyak sekali orang yang melanggar, itu namanya maksiat. Kita bisa saja melakukan hal-hal ya, menolong yang kebanjiran, menolong yang kena reruntuhan, menolong yang kena gempa. Namun ketika maksiat itu terus, itu akan terus terjadi. Akan terus terjadi. Jadi memang bencana itu adalah sesuatu yang menyusahkan secara kolektif, sedangkan yang berbuat maksiat mungkin tidak semuanya, tapi ada yang di sekitar kita, maka orang yang baik pun bisa terkena imbasnya. Oleh sebab itu, wajib orang-orang yang baik mengingatkan saudara kita yang salah. Wajib orang-orang yang punya kekuasaan mencek jari itu yang menentukan kehidupan kita setelah kematian nanti, di alam kubur sampai alam akhir. Dan kehidupan kita ini mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita. Apakah mewariskan sebuah negeri yang benar, mewariskan sebuah negeri yang penuh rahmat, penuh keridhaan, penuh berkah, atau kita yang masih hidup sekarang mewariskan negeri yang penuh kemaksiatan, sehingga bencana demi bencana datang bertubi-tubi seperti saat ini. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik gempa, banjir, pesawat jatuh, gunung meletus yang saat ini masih belum selesai. Kita doakan para petugas diberi kekuatan lahir batin, kesehatan. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita kokoh, kuat, sungguh-sungguh. Kita doakan seluruh warga negeri ini kembali mendapat keberkahan dalam kehidupan. Kita berusaha rame-rame mencegah kemaksiatan yang akan terjadi. Kita berucap, kita menegur, kita mencegah kemaksiatan. Bagi sahabat yang punya kuasa, kita bisa tutup tempat-tempat maksiat. Bagi Anda yang punya ilmu, bisa mengajarkan sesuatu sehingga orang yang berbuat maksiat bisa mendapatkan jalan kehidupan yang lain. Ya, rame-rame. Dan ini
tentu masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius. Musibah bertubi-tubi itu datang karena kemaksiatan yang sudah melampaui batas.